Kita hidup di dunia yang penuh dengan paradoks. Di satu layar gawai, kita melihat mata seorang anak di Gaza yang kehilangan segalanya. Sebuah tatapan yang terlalu cepat dewasa oleh penderitaan yang tak terbayangkan. Mereka orang baik, mereka tak berdosa, tapi mereka menderita. Lalu, kita geser layarnya. Kita lihat seorang koruptor tertawa di media, meresmikan rumah mewahnya yang kesekian, hasil dari uang yang bukan haknya. Dia terlihat bahagia, dia terlihat menang. Dan di tengah-tengah itu kita bertanya, mungkin dalam hati, mungkin dalam sujud, mungkin dalam amarah. Ya Tuhan, jika Engkau benar-benar maha baik, jika Engkau maha adil, maha pengasih, lagi maha penyayang, mengapa realita di depan mata kami begitu timpang? Mengapa orang baik menderita, sementara orang jahat berpesta pora? Ini bukan pertanyaan main-main. Ini juga bukan keraguan sepele. Ini adalah inti dari pergulatan iman manusia. Dan jika Anda pernah menanyakan ini, selamat, Anda sedang berpikir. Mari kita bedah pelan-pelan. Pertama, mari kita bongkar dulu asumsi dasar kita. Kita sering terjebak dalam apa yang saya sebut sebagai spiritual capital logic. Apa itu? Itu adalah keyakinan transaksional bahwa saya sudah berbuat baik, maka saya berhak mendapatkan kehidupan yang baik. Saya sudah sholat, maka bisnis saya harus lancar. Saya sudah sedekah, maka saya tidak boleh sakit. Kita memperlakukan ibadah dan kebaikan seperti kita memasukkan koin ke vending machine. Masukkan koin sholat, keluar minuman kekayaan. Masukkan koin jujur, keluar minuman bebas masalah. Teman-teman, dengan segala hormat, itu bukan Islam. Itu adalah logika dagang yang kita pakaikan baju agama. Jika hidup enak adalah parameter kesayangan Tuhan, maka Fir'aun adalah orang yang paling dicintai Tuhan pada masanya. Dan jika penderitaan adalah parameter kebencian Tuhan, maka manusia yang paling dibencinya adalah para nabi dan rasul. Coba kita lihat datanya. Siapa manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini? Para nabi, right? Nabi Nuh dibilang gila dan dicemooh selama ratusan tahun. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dibunuh dengan keji oleh kaumnya sendiri. Nabi Ayub kehilangan harta, anak, dan kesehatan dalam sekejap. Dan kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW, beliau dilempari batu di Taif sampai berdarah, diembargo sampai makan daun, difitnah, hingga kehilangan orang-orang yang dicintainya. Jika standar kita, orang baik pasti hidupnya enak, maka semua nabi ini adalah orang-orang gagal menurut standar kita. Ini absurd. Jadi, poin pertama yang harus kita rombak adalah ini. Kebaikan di mata Allah bukanlah tiket imunitas dari masalah. Justru, kebaikan adalah kualifikasi untuk sebuah ujian. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Ankabut ayat 2. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak akan diuji? Iman bukan final statement. Iman adalah entry form untuk sebuah kurikulum. Dan penderitaan adalah bagian dari kurikulum itu. Oke, kita diuji. Tapi untuk apa? Apa fungsi penderitaan ini? Mari kita pakai 3 lensa untuk melihatnya. Lensa pertama, penderitaan sebagai kafarah atau pembersih dosa. Analogi sederhananya adalah vaksin. Saat anak kita divaksin, dia demam, dia menderita. Apakah kita sebagai orang tua kejam? Tidak. Kita membiarkannya menderita sedikit sekarang untuk melindunginya dari penderitaan besar atau penyakit di masa depan. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak pula gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Duri, bahkan penderitaan sekecil duri yang menusuk jari kita, itu ada harganya di mata Tuhan. Itu adalah pembersihan. Pusingnya kepala kita, sakitnya hati kita karena dikhianati, lelahnya kita mencari nafkah, semua itu adalah vaksin duniawi.
Itu adalah cara Allah mencuci kita sedikit demi sedikit di dunia agar kelak kita tiba di akhirat dalam keadaan bersih, tanpa perlu dicuci di neraka. Penderitaan orang baik adalah mercy, itu adalah kasih sayang dalam bentuk yang mungkin tidak kita sukai. Lensa kedua, penderitaan sebagai peningkatan derajat. Bayangkan sekolah, untuk naik dari SD ke SMP ada ujian, untuk masuk universitas ada ujian. Semakin tinggi level yang ingin Anda capai, semakin sulit ujiannya. Allah memiliki level-level kemuliaan di surga. Kadang, amal ibadah kita, sholat kita yang mungkin tidak khusyuk, sedekah kita yang mungkin sedikit, tidak cukup untuk mengantarkan kita ke level tertinggi yang Allah inginkan untuk kita. Lalu, bagaimana cara Allah mengakselerasi kita? Lewat ujian. Sabar atas penyakit kronis, ridho saat kehilangan orang yang dicintai, tabah saat difitnah. Ini adalah shortcut spiritual. Penderitaan ini adalah mata kuliah level tinggi yang jika kita lulus, kita akan ditempatkan di kelas yang sama dengan orang-orang pilihannya. Lihatlah Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Dia orang baik, tapi suaminya adalah Fir'aun. Penderitaannya di dunia tak terperi, tapi Allah mengabadikannya sebagai satu dari 4 wanita terbaik sepanjang masa. Penderitaannya adalah kendaraan yang membawanya ke level itu. Lensa ketiga, penderitaan sebagai hikmah atau pelajaran tersembunyi. Ini lensa yang paling sulit, karena ini meminta kita untuk percaya saat kita tidak melihat. Logika kita seringkali gagal karena kita hanya melihat frame foto saat ini, bukan keseluruhan film. Bayangkan, kita melihat seorang dokter bedah mengambil pisau tajam dan menyayat dada seorang pasien. Jika kita tidak tahu konteksnya, kita akan berteriak, itu jahat, itu penyiksaan. Tapi kita tahu, dokter itu sedang menyelamatkan nyawa. Sayatan yang menyakitkan itu adalah proses untuk membuang penyakit yang jauh lebih mematikan. Kita seringkali melihat penderitaan di dunia ini dengan logika tanpa konteks itu. Kita melihat sayatan penderitaan anak-anak Gaza dan kita berteriak, ini tidak adil. Kita hanya melihat rasa sakit di permukaan. Kita tidak melihat penyakit apa yang sedang diangkat oleh sang sutradara agung, atau keselamatan apa yang sedang disiapkan di baliknya. Tugas kita bukanlah untuk memahami setiap detail dari rencana Tuhan. Otak kita tidak akan sanggup. Tugas kita adalah percaya bahwa dokter kita tahu persis apa yang dia lakukan. Bahkan ketika operasi yang sedang kita jalani terasa begitu menyakitkan. Ini bagian yang paling membuat kita geram. Oke, kita terima orang baik diuji. Tapi kenapa si koruptor, si penipu, si zalim itu hidupnya enak-enak saja? Kenapa mereka sukses? Disinilah Islam mengenalkan kita pada konsep menakutkan. Istidraj. Apa itu istidraj? Itu adalah jebakan kenikmatan. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 44. Maka, tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan bagi mereka pintu-pintu segala sesuatu atau kesenangan, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Istidraj adalah ketika Allah membiarkan seorang hamba dalam kemaksiatannya. Tidak ditegur, tidak diingatkan dengan sakit, tidak diuji dengan kebangkrutan. Dia minta apa saja Allah beri. Dia ingin kaya dikasih, dia ingin jabatan dikasih, dia ingin menang dikasih. Allah sedang menarik ulur talinya. Analogi yang paling tajam adalah ini. Untuk melontarkan sebuah anak panah sejauh mungkin, Anda harus menarik busurnya ke belakang sejauh mungkin. Kemewahan, kekuasaan, dan kebahagiaan si koruptor itu adalah tarikan busur ke belakang. Allah biarkan dia menariknya sejauh mungkin, agar ketika Allah melepaskan azabnya, lontarannya akan sangat jauh dan menghancurkan. Jadi kemegahan mereka bukanlah berkah, itu adalah kutukan tertunda, itu adalah hukuman dalam bentuk kenikmatan. Sebaliknya, penderitaan orang baik adalah tanda bahwa Allah masih peduli. Allah masih ingin membersihkan hati kita. Allah masih menegur kita dengan cintanya. Jika kita harus memilih, lebih baik menjadi orang baik yang sial daripada menjadi orang jahat yang beruntung, karena keberuntungan mereka adalah istidraj.
Masalah utama kita dalam memahami ini semua adalah kita menilai keadilan Tuhan menggunakan timeline dunia. Kita menilai keadilan dalam rentang 70-80 tahun usia kita. Jelas tidak akan ketemu. Dunia, teman-teman, bukanlah rumah. Ini adalah hotel. Atau lebih tepatnya, ini adalah gym. Anda pergi ke gym untuk apa? Untuk bersantai? Tentu tidak. Anda pergi ke gym untuk menderita. Anda angkat beban sampai otot Anda sakit. Anda berlari sampai nafas Anda habis. Anda sengaja menyakiti diri Anda. Kenapa? Karena Anda tahu rasa sakit itu sementara, tapi hasilnya, yaitu kesehatan dan kekuatan, itu jangka panjang. Dunia ini adalah gym spiritual. Ujian, fitnah, kehilangan, sakit hati, itu semua adalah beban yang sedang kita angkat. Allah sedang melatih otot iman, sabar, dan tawakal kita agar kelak saat kita lulus dari gym ini dan masuk ke kehidupan abadi atau akhirat, kita datang dengan jiwa yang kuat dan bugar. Keadilan Tuhan itu absolut, tapi neracanya tidak ditutup di dunia. Neracanya baru akan balance di hari penghakiman. Di sanalah keadilan sempurna akan terwujud. Si koruptor akan membayar, dan si tertindas seperti di Gaza akan mendapat ganti rugi yang sangat tak terbayangkan. Viktor Frankl, seorang psikolog yang selamat dari kamp konsentrasi Holocaust, menulis dalam bukunya Man's Search for Meaning. Dia menemukan bahwa mereka yang bertahan hidup di kamp neraka itu bukanlah yang fisiknya paling kuat. Mereka adalah yang menemukan makna dalam penderitaan mereka. Islam tidak menawarkan kita hidup tanpa penderitaan. Islam menawarkan kita makna di balik penderitaan itu. Jadi, mari kita kembali ke pertanyaan awal. Jika Tuhan Maha Baik, mengapa orang baik menderita? Paradoks itu muncul karena kita salah mengkalibrasi dua hal. Ini harus kalian ingat baik-baik. Pertama, kita salah memahami tujuan hidup. Kita kira hidup ini untuk bahagia. Padahal menurut Al-Quran, Quran Surah Al-Mulk ayat 2, hidup ini untuk diuji, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. 2. Kita salah menggunakan timeline. Kita menuntut keadilan Tuhan dalam timeline dunia yang singkat, padahal Tuhan bekerja dalam timeline abadi, dunia dan akhirat. Saat kita membenarkan dua kalibrasi ini, paradoks itu selesai. Penderitaan orang baik bukanlah tanda Tuhan absen atau kejam. Justru, itu adalah tanda bahwa Allah serius dengan mereka. Allah tidak ingin mereka lulus dengan nilai C. Allah ingin mereka lulus cum laude di akhirat. Penderitaan mereka adalah bukti bahwa Allah sedang mengukir mereka menjadi mahakarya. Dan si koruptor yang bermegah, dia hanyalah bongkahan batu yang dibiarkan di pinggir jalan, tidak dipedulikan oleh sang pemahat. Penderitaan adalah api. Api yang sama bisa membakar hangus sebuah rumah jika kita hadapi dengan putus asa dan amarah. Atau api yang sama bisa menempah sebongkah besi menjadi pedang baja yang tajam dan bernilai jika kita hadapi dengan sabar dan ridho. Jadi, saat kita melihat penderitaan di sekitar kita, atau saat kita mengalaminya sendiri, kita punya pilihan. Kita bisa melihat ke langit dan bertanya, mengapa saya? Atau kita bisa melihat ke dalam hati dan bertanya, ya Allah, apa yang sedang Kau ajarkan kepadaku? Saat kita melihat anak-anak Gaza, jangan hanya bertanya, di mana Tuhan? Tanyalah, di mana kemanusiaan kita? Karena mungkin penderitaan mereka adalah ujian untuk kita. Ujian mereka adalah menahan sakit. Ujian kita yang melihat adalah melakukan apa? Pada akhirnya, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru. Dia tidak pernah berjanji bahwa pelayaran akan selalu tenang. Dia hanya berjanji dalam satu hal, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dia tidak berjanji akan menghilangkan badainya, tapi Dia berjanji akan menemani kita melewati badai itu. Jadi, ketika hidup terasa berat dan beban terasa tak tertanggungkan, cobalah bertanya, ya Tuhan, kekuatan besar apa yang sedang Kau siapkan, sehingga aku harus melewati latihan seberat ini? Pikirkan dan renungkan.
Sampai jumpa di episode berikutnya.